pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mades dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, nyeri lutut. Ini kadangkala kita kayak menganggap hal yang simpel lah gitu ya, remeh-temeh gitu ya. Nah ini akan jadi tidak remeh-temeh lagi, tidak akan jadi receh lagi ketika ini tidak tertangani dengan baik. Nah akhirnya apa? Berujung kayak aduh nyerinya tambah parah dan tambah parah. Nah salah satu yang mungkin kita kepikiran kayak ya udah deh kalau nanti memang tambah parah ya udah langsung tindakan operasi aja begini itu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apakah semua nyeri lutut harus berakhir dengan tindakan operasi atau sebenarnya opsional? Maksudnya dalam artian ada beberapa pilihan tindakan yang lain yang bisa dilakukan tanpa operasi. Nah apa aja? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu atasi nyeri lutut tanpa operasi. Karena biasanya banyak orang yang takut sama operasi gitu ya. Tapi sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sendi dan tulang yang kayaknya udah sering kita dengar di masyarakat tapi nggak ngerti ya. Ini jadi bagus atau kebablasan. Bablasan dalam artian nggak bagus gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Kesleo yang diurut itu katanya bisa berakibat fatal. Nah gini, kita itu kan sebenarnya di Indonesia punya banyak-banyak hal yang berkaitan dengan traditional ways ya. Cara-cara tradisional untuk mengobati berbagai macam hal atau meringankan hal-hal yang mungkin selama ini kita pikir ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tradisional. Salah satunya adalah ketika kita ada masalah sama sendi dan tulang kita. Nah kalau salah satu contohnya adalah kesleo gitu ya. Kan kalau kesleo rasanya apa sih? Pasti kayak contohnya di kaki gitu ya. Itu kan pasti mau digerakin sakit banget gitu ya. Nah salah satu yang biasanya dilakukan adalah dengan mengurut gitu ya. Bukan dipijit ya, diurut gitu ya. Kayak set gitu. Nah ini jadi satu cara yang kadangkala kita kepikiran, oh kalau kesleo kan berarti ada yang apa bahasa Indonesia ya, mengsol gitu ya. Nah mengsol inilah yang akhirnya dicoba diluruskan gitu ya. Nah coba diluruskannya gimana? Dengan cara diurut. Nah diurut itu kan dengan artian kayak oh semoga ini sarafnya, ototnya, uratnya dan lain sebagainya bisa lurus lagi. Nggak kesleo lagi. Meskipun di awalnya ini ada rasa-rasa yang kayak aduh sakit banget ya, ini so painful gitu ya. Tapi akhirnya orang kepikiran nggak apa-apa deh, namanya juga nyeri-nyeri di awal, sakit-sakit di awal nanti akan sembuh juga gitu ya. Tapi apakah memang baik ketika orang mengalami kesleo dan diurut atau sebenarnya itu nggak bagus banget kalau kita berbicara dari terminologi medis karena bisa berakibat fatal. Fatalnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Tulang wanita itu katanya lebih mudah kropos. Nah gini, Anda sering melihat ya salah satu brand susu gitu ya yang mengatakan bahwa wanita itu jauh lebih berisiko mengalami osteoporosis. Nah ini dia yang kadangkala nggak ngerti ini sebagai branding produk atau sebenarnya ini adalah fakta yang harus kita ketahui terutama para wanita. Dalam artian kita harus tahu oh wanita itu lebih rentan ya mengalami gangguan di tulang ataupun sendi-sendinya. Karena gini, wanita itu adalah satu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hormon estrogen. Nah ketika ya katakanlah perimenopause atau menopause gitu ya, pasti kan otomatis hormon estrogennya berkurang lumayan drastis seperti itu ya. Nah ini kan jadi salah satu hormon yang mendukung untuk pertumbuhan atau kepadatan tulang dari wanita itu sendiri. Nah apa jadinya kalau akhirnya produksi hormon estrogennya berkurang, apakah ini juga pengaruh ke perkembangan atau kepadatan tulang sehingga wanita ini lebih rentan mengalami gangguan pada kesehatan tulang atau sendinya, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Sering nyeri sendi pertanda asam uratnya tinggi nih gitu ya. Jadi sering kalau Anda lihat teman Anda jalannya inclik gitu ya. Gara-gara mungkin itu kayaknya asam urat deh atau sebenarnya itu nyeri sendi. Nah, ini kadangkala agak nyaru ya gitu ya. Kita nggak ngerti nih ini orang asam urat atau nyeri sendi. Tapi kalau kita ngomongin orang dengan nyeri sendi itu kan nggak selalu berujung pada asam urat. Mungkin aja banyak hal. Mungkin aja dia ada peradangan sendi, penuaan sendi gitu ya. Atau kalau untuk yang masuk usia lanjut itu mungkin osteoartritis gitu ya. Karena memang secara degeneratif akan seperti itu. Atau juga kalau yang masih muda, kalau mungkin belum osteoartritis mungkin overuse atau overtrain gitu ya. Jadi akhirnya apa? Terlalu bersemangat berolahraga gitu ya. Yang harusnya olahraganya olahraga rekreasi jadi olahraga prestasi ala-ala atlet gitu ya. Sehingga akhirnya terjadi overuse atau overtrain dan itu berakibat pada sendi atau
tulang mereka. Nah ini yang harus diwaspadai ya. Jadi kita harus tahu apakah ini gara-gara asam urat atau bukan. Kalau asam urat sih biasanya ya itu dia akan di jari-jari kaki ya biasanya itu akan bengkak atau memerah. Nah kalau Anda perhatikan ada nyeri sendi tapi kayak nggak ada bengkaknya, nggak ada memerahnya. Nah mungkin saja itu bukan asam urat ya. Tapi mungkin beberapa faktor yang lain yang tadi saya sebut. Mungkin osteoartritis bagi yang manula ataupun overuse atau overtraining. Tapi nanti lebih jelas seperti apa kita tanyakan ke dokternya ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Minum susu dapat menambah tinggi badan. Nah ini dia ya, dari kecil kayaknya ini apa ya, brainwash-nya orang tua gitu ya. Kalau kamu pingin tinggi, kamu harus minum susu gitu ya. Nah memang sih di susu ini kan mengandung banyak nutrisi. Quote and quote susu yang beneran susu ya. Karena sekarang banyak banget susu-susu yang ya labelnya sih susu. Tapi sebenarnya itu sugar drinks ya. Jadi minuman gula dikasih susu gitu ya. Jadi kita harus ngerti. Nah kalau kita ngomongin susu yang aslinya yang memang mengandung tinggi nutrisi, apakah memang erat kaitannya bisa numbuhin tulang ya. Jadi kayak kalau anak kita ingin tinggi, ingin masuk TNI, polisi dan lain sebagainya gitu ya. Oh harus minum susu banyak-banyak. Nah apakah ketika anak dengan any kind of genetics gitu yang diturunkan dari orang tuanya terus minum susu bisa tinggi? Atau sebenarnya susu ini menjadi salah satu faktor aja sih. Masih ada beberapa faktor yang lain yang bisa membuat anak atau seseorang ini bisa lebih tinggi. Atau tulangnya bisa lebih panjang gitu ya. Oke kita lihat yang terakhir pemirsa. Jogging buruk untuk kesehatan lutut. Nah ini kadang-kala kita agak dilematis ya. Di satu sisi olahraga itu baik untuk kesehatan. Di satu sisi, oh dok saya ada riwayat lutut gitu ya. Lututnya nyeri sendi dan lain sebagainya deh gitu. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita berolahraga? Let's make it simple aja deh kayak jogging dok. Jogging kan kayaknya low intensity ya. Maksudnya kayak nggak yang medium moderate sampai yang tinggi banget gitu. Yang intensitasnya tinggi yang bikin kayak badan kita jadi ngos-ngosan banget. Nah, tapi kalau kita berbicara jogging, apakah ini baik gitu ya? Kalau untuk kebanyakan orang pasti baik ya. Tapi kalau untuk orang yang punya riwayat nyeri pada lututnya, ini baik atau enggak? Atau mungkin quote and quote bisa baik kalau lagi nggak kambuh nyerinya. Tapi akan jadi buruk pas kambuh nyeri lutut plus diajak jogging. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sendi dan tulang dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar sendi dan tulang. Nah ini harus didengerin baik-baik ya, supaya nggak salah arah dan salah langkah. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Ferius Suwito, SPKF RI Voka, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari klinik Flex Free Moi Jakarta Utara. Selamat pagi Dr. Ferius, apa kabar dok? Pagi Kak Raden, baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar sendi dan tulang. Kita nggak bisa berdiri tanpa sendi dan tulang ya dok ya? Tuh. Melehoy kita nanti, gitu ya, jatuh. Nah kita akan membahas terlebih dahulu mitos faktanya seputar sendi dan tulang. Yang pertama adalah kesleo yang diurut bisa berakibat fatal. Tapi gini dok, ini nanti kita semoga nggak diserang sama netizen ya, karena banyak orang yang kesleo akhirnya diurut gitu kan. Iya. Itu kayak ya nggak ngerti ya, bahkan di perkotaan pun saya yakin banyak dok yang harusnya tuh sudah well educated gitu ya, itu banyak juga yang kesleo dan diurut. Nah secara medis pandangannya gimana sih dok sebenarnya kalau orang mengalami kesleo terus diurut? Itu bisa ya nggak apa-apa selama nggak masalah, atau jangan nanti bisa berakibat fatal atau gimana? Oke. Jadi gini, kita ngomong dulu istilah kesleo ya. Istilah kesleo itu sendiri kan sebenarnya suatu hal yang luas. Jadi orang yang cedera, kemudian lututnya, dalam hal ini kita ngomongin lutut ya. Lututnya kemudian sakit, bengkak, ya rata-rata dibilangnya kesleo. Gitu kan? Apalagi abis olahraga gitu kan. Nah jadi kalau dari sisi medis sebenarnya kita nggak anti sama urut. Gitu ya. Kita nggak anti sama tradisional. Saya sendiri pun di spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kita waktu dulu belajar, kita juga belajar mengenai massage. Oh gitu. Kita juga belajar, jadi ada jenis-jenisnya tuh massage dan sebagainya. Cuma apa, kondisi seperti apa Nah, yang diurut. boleh dan tidak boleh ya? Boleh dan tidak boleh, Oke. gitu.
Jadi kalau misalnya cuma kayak ototnya aja yang istilahnya kita ngomongnya spasme gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin mengkel gitu ya. Iya. Nah, kalau yang mengkel begitu silakan aja misalnya mau diurut gitu ya supaya lebih lemes gitu. Yang kelihatan ya dok ya? Kalau Rasa gitu ototnya ya? misalnya kerasa kenceng gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalamnya ternyata ada yang robek gitu ya. Ada ototnya yang robek atau Ligamennya. ligamen. Nah, Betul. ligamen itu kan dia penyambung dua tulang ya. Betul. Nah, istilahnya kayak kursi rotan ada anyamannya itu. Nah, kalau itunya robek, coba kalau misalnya diurut, digerakin, nggak tambah robek, ya kan? Atau misalnya ternyata tulangnya ada yang patah. Nah lo, ya kan? Kalau misalnya digerakin, apa nggak kemudian malahan tambah patah atau berubah posisi, gitu. Nah, jadi lebih baik diperiksa dulu, ya, diperiksa dulu, dilihat, ya, di ronsen, gitu ya, di X-ray kita lihat tulangnya, gitu ya. Kan tukang urut kan bukan Superman gitu kan, bisa lihat dalamnya gitu kan. Dan bukan cenayang ya. Nah, bukan cenayang gitu kan. Nah, dilihat dulu dalamnya seperti apa gitu. Nah, kalau sekarang ada yang namanya USG gitu ya. Jadi di klinik kita juga pakai USG, bukan untuk lihat kehamilan di lutut enggak ya. Tapi misalnya di lutut itu ada yang robek tadi ligamennya sebagainya bisa langsung dilihat dengan USG. Nah, jadi dari situ pun juga kita bisa lihat kalau misalnya aman aja, silakan aja mau urut gitu. Tapi kalau misalnya ada radang, ada robek, ada patah tulang, ya ditanganin dulu dong. Nah gitu ya, jadi harus tahu kasusnya seperti apa ya. Betul. Jadi jangan asal urut, apalagi kalau sampai ada yang patah gitu ya. Wah patah sekali aja udah sakit, apalagi patah berkali-kali. Wah itu sakitnya sangat luar biasa ya. Oke dok, kita lanjut ya yang kedua ya. Tulang wanita katanya lebih mudah keropos dibandingkan laki-laki gara-gara ketergantungan sama hormon estrogen. Itu betul atau enggak sih? Ya. Jadi satu memang dari hormon estrogen ya. Sebenarnya kalau tulang wanita dengan adanya estrogen itu malahan cukup kuat ya. Tapi kalau wanita itu kan ada menopause, mana estrogennya turun. Nah, itu jadi membuat tulang menjadi lebih rapuh. Dan kedua, secara genetik memang kan kalau tulang dan otot seorang wanita itu lebih kecil ya, lebih tipis dibandingkan laki-laki. Jadi memang dia lebih rentan untuk terkena osteoporosis. Oh, oke. Jadi ini akan berlaku pada semua wanita, terutama ketika masuk di usia atau periode menopause, atau sebenarnya ada juga yang di menopause tapi tetap kuat-kuat aja gitu. Tapi kan kembali lagi menopause berarti kan estrogen otomatis turun dong, dok. Betul. Nah, jadi ada yang istilahnya nabung tulang. Oh, investasi dari masa muda ya? Dari masa muda. Oke. Gitu. Jadi ada penelitian katanya usia 30 tahun ke atas itu mulai turun, baik wanita maupun pria ya. Gitu. Jadi memang sebelum 30 tahun itu baiknya memang nabung tulang dulu ya. Banyak makan kalsium, terus kemudian ya kalau setelah 30 tahun ke atas pun juga sebenarnya masih ada, gitu. Tulangnya masih bisa masuk, tapi memang mulai berkurang. Nah, setelahnya misalnya sudah menopause kita kan estrogen turun. Nah, mungkin bisa makan fitoestrogen gitu ya. Jadi estrogen yang alami. Ya, kalau estrogen yang sintetik itu kan bahaya. Ya, kalau alami itu contohnya misalnya pada tempe, pada tahu gitu. Makanan murah tapi banyak khasiatnya ya, dok. Banyak khasiatnya. Oke, Kedua dok. aktivitas. Dikit lagi. Kedua aktivitas ya. Jadi kalau aktivitas misalnya dibebankan tulangnya, maka tulang akan lebih aktif. Dia penyerapan kalsiumnya pun juga lebih bagus. Oh, justru harus aktif ya? Ya. Aktivitas dan lain sebagainya, jangan malah jadi kaum-kaum rebahan gitu ya, dok ya. Iya. Oke, dok, kita lanjut ya yang ketiga. Nah, ini sering salah sangka juga orang lihat orang jalannya inclik-inclik dikiranya asam urat tuh gitu ya. Habis makan apa kamu gitu. Nah, kadang-kala kita ngelihat orang yang nyari sendi dipatok udah asam urat. Selalu seperti itu atau enggak sih, dok? Nah, bisa jadi bisa enggak ya, tapi yang pasti enggak semuanya kita patok seperti itu ya. Karena kan banyak sekali penyakit juga yang menyebabkan sakit di lutut. Misalnya kalau yang pada lanjut usia yaitu memang banyak penyakit degeneratif yang namanya osteoarthritis ya. Nah, kalau misalnya pada usia muda ya, misalnya ada juga namanya autoimun ya. Jadi imunitas tubuh kita menyerang diri kita sendiri ya. Nah, itu banyakkan rheumatoid arthritis misalnya. Atau habis cedera ya misalnya apa, tendonnya kena kah gitu kan, apakah ligamennya kena gitu,
seperti itu. Jadi memang ada beberapa kondisi yang kita harus tahu bahwa orang mengalami nyeri sendi, nyeri lutut dan sebagainya bukan melulu gara-gara asam urat ya. Kan. Tapi ada beberapa kondisi yang lain yang harus diperiksakan. Jangan asal nyeplos itu asam urat. Iya. Kayaknya sekarang asam urat bukan punya penyakit aja tapi jadi bahan bullying juga ya ketika ada teman licik-licik asam urat. Jadi kesannya gimana gitu ya. Nggak boleh ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Minum susu itu katanya bisa menambah tinggi badan. Nah ini kayaknya sebagai generasi 90-an kita tuh selalu dicekoki, nggak ngerti kalau generasi yang lain. Tapi kita selalu berpikir, orang tua kita bilang minum susu nak biar tinggi. Nah, betul nggak sih dok atau seperti apa? Karena sekarang kita lihat, ya sorry itu saya bukannya kita konflik of interest, tapi banyak juga yang katanya susu tapi itu sebenarnya minuman gula kan gitu dok, gimana tuh? Iya, jadi memang harus satu susu yang memang benar-benar susu ya. Dalam susu itu kan ada kalsium, ada protein ya. Banyak juga yang difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin. Kalau seperti itu tentu saja bagus ya. Untuk pertumbuhan tinggi kita butuh juga kalsium. Kita butuh juga protein, butuh gizi yang bagus. Jadi kalau dibilang minum susu bisa membuat tingginya lebih bagus, benar. Tapi banyak faktor lain. Nah, jadi contohnya misalnya faktor genetik ya. Jadi dari orang tuanya tingginya seberapa. Kemudian juga tadi faktor gizi-gizi yang lain gitu ya. Jangan cuma minum susu doang gitu kan. Mungkin harus makan makanan yang bergizi juga, yang banyak protein seperti kayak daging. Nah, terus tadi lagi aktivitas. Nah, jadi supaya tulangnya pun juga nggak diem-diem aja, selnya kemudian diem-diem aja gitu kan. Nah, jadi aktivitas misalnya berolahraga, berenang, basket dan sebagainya. Oke, jadi nggak asal tidur-tiduran rebahan tiba-tiba tinggi nggak gitu ya, harus ada faktor-faktor yang lain. Ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir. Nah ini dia, kadang-kala kita kepikiran olahraga kan bagus ya untuk kesehatan, tapi ada yang bilang, jangan jogging itu bisa memperburuk kondisi lutut kita. Nah sebenarnya memperburuk yang bagaimana, kok jogging yang kayaknya olahraga yang simpel tapi kok bisa buruk untuk lutut, gimana tuh dok? Oke, jadi jogging itu olahraga yang bagus ya. Kalau untuk tulang ya tadi kan memang ada harus ada pembebanan ya, harus ada beban pada tulang supaya tulang itu tambah bagus. Salah satunya jogging itu bagus. Untuk sendi juga sebenarnya juga bagus ya. Nah, seperti apa yang dibilang tidak bagus? Satu, kalau bebannya berlebihan. Jadi misalnya seorang itu misalnya dia obesitas ya. Nah, harus hati-hati tuh untuk jogging ya. Apalagi kalau misalnya lututnya udah bermasalah ya. Sudah nyeri, sudah bengkak. Kalau untuk contohnya misalnya osteoartritis ya, osteoartritis yang ringan gitu ya, itu sih untuk jogging masih oke. Tapi kalau misalnya yang udah berat banget gitu ya, dan kemudian sudah ada radang, udah ada cedera, nah baiknya memang olahraga yang lain dari jogging, misalnya seperti bersepeda. Nah itu kan tidak membebankan lutut. Oh oke, jadi mungkin ada beberapa case yang nggak boleh nih, misal obesitas dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan ketika lagi nyeri-nyerinya dok, itu boleh atau nggak boleh sih? Oke, jadi pas lagi nyeri-nyerinya atau kita sebutnya nyeri akut ya, itu biasanya 1-3 hari. Itu ada yang namanya PRICE ya istilahnya. P itu protection ya. R itu adalah rest, istirahat. Nah, jadi justru malahan jangan jogging, kita harus istirahatin dulu. I-nya itu adalah icing, kalau misalnya bengkak kita kompres dengan dingin. C-nya itu compression ya. Jadi kalau perlu dibebat, dikompres gitu ya, dibebat. E itu elevation, kalau misalnya bengkak ya dinaikin ya di atas jantung gitu kalau lagi duduk atau lagi tiduran gitu supaya nggak bengkak. Nah dari price itu kan ada R nih, rest. Iya. Jadi ya baiknya istirahat dulu. Istirahat dulu ya, jangan digeber abis gitu ya, mentang-mentang dok aku pengen sehat, enggak gitu juga malah tambah buruk gitu ya. Oke, thank you dok sudah terjawab ya mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tema kita hari ini ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini gimana sih mengatasi nyeri lutut tanpa dioperasi. Karena banyak yang parno gitu ya kali ya, kalau
harus dioperasi gitu ya. Ya jenis penyakit apapun kayaknya banyak orang yang parno kalau harus dioperasi. Nah hari ini kita akan membahas apakah bisa nyeri lutut itu diatasi tanpa operasi. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ferius Suwito SPKF RIVOK, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Jakarta Utara. Oke, Dr. Ferius kita lanjut lagi ya. Nyeri lutut. Sebelum tanya itu, ini salah satu prevalensi yang sering datang nggak sih dari pasiennya Dr. Ferius bahwa lutut itu menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi gitu dok? Iya. Oh, oke. Di klinik paling banyak itu. Banyak ya, oke. Nah sekarang kita mau ngomongin nyeri lutut gitu. Semua orang pasti punya lutut ya, normally punya lutut gitu ya. Kenapa sih akhirnya orang bisa mengalami nyeri lutut? Itu kan sesuatu yang, kok dia nggak nyeri lutut, ini orang bisa nyeri lutut. Biasanya faktor risikonya apa aja sih? Oke, jadi pertama memang yang paling banyak itu adalah osteoartritis ya. Nah, osteoartritis itu penyebabnya adalah degenerasi. Ya, jadi kita tahu kalau lutut itu sebenarnya kan ada 4 tulang ya. Tapi yang paling besar itu ada namanya femur atau otot paha dan otot tibia atau otot betis ya. Depannya ada tempurung atau patella ya, sampingnya ini ada otot lain, ada tulang lain, tulang lain yaitu fibula. Tadi persambungan 2 tulang maksud saya, salah ngomong. Persambungan 2 tulang ya. Ada tulang femur, tibia, fibula dan patella. Nah, jadi ketika kita berdiri, 2 tulang ini dia kan beradu ya. Nah, gitu ya. Saling menekan ya. Nah, tapi sama sang pencipta kita dibikinin bantalan. Biar nggak gesekan langsung ya. Gesekan langsung, ada bantalannya. Nah, dengan bertambahnya usia ya, hidup apalagi kan sampai berpuluh-puluh tahun, bantalan ini lama-lama bisa mengalami degenerasi atau terkikis atau aus gitu ya istilahnya. Nah, jadi faktor risikonya apa? 1, kalau bebannya itu berat, misalnya pada orang-orang yang tadi dengan obesitas, overweight ya. Namun penelitian terakhir juga menunjukkan ternyata fat percentage, Kak. Jadi fat percentage itu ternyata faktor yang lebih besar dibandingkan dengan obesitasnya, dengan penekanannya. Oke, fat percentage itu berarti tidak selalu berbanding lurus dengan obesitas? Nah, berbanding lurus, tapi ada orang-orang kan mungkin yang dia nggak terlalu obesitas, tapi fat percentage-nya udah tinggi. Iya kan? Persentasi lemaknya sudah tinggi. Oke. Nah, jadi ternyata persentasi lemak itu pun juga bisa membuat sendi di lutut itu akan lebih mengalami degenerasi atau aus. Gitu. Jadi ada lah faktor biomolekulernya lah ya. Jadi ada radikal bebas lah di situ, ada sirkulasi di situ yang terhambat dan sebagainya. Nah, jadi faktor kedua tadi selain obesitas, fat percentage-nya. Nah, kemudian faktor ketiga adalah kalau misalnya sebelumnya itu ada cedera, ya. Jadi waktu muda kalau dia pernah cedera, ada ligamennya mungkin yang cedera, lututnya jadi nggak stabil. Ketika dia beraktivitas, lebih banyak gesekan di situ. Jadi memang ada beberapa faktor gitu ya. Beberapa faktor. Menyebabkan kenapa orang bisa mengalami nyeri lutut itu sendiri. Iya, ada juga faktor genetik ya, apalagi kalau misalnya ada penyakit genetik ya, penyakit bawaan. Gitu, itu bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau faktor genetik itu apakah memang selalu nurun dok dari orang tua ke anaknya bahwa kalau orang tuanya sering sakit-sakitan atau nyeri-nyeri sendi lutut dan lain sebagainya, anaknya juga pasti akan atau sebenarnya bibitnya udah ada istilahnya gitu? Ya. Jadi kalau genetik itu kan sebenarnya banyak faktor juga ya, itu cuma bawaan aja. Bagaimana dia akan muncul atau tidak tergantung juga dari lingkungan, dari kebiasaan kita. Habit dia sehari-hari juga ya. Tadi yang ngomongin rebahan, makan dan lain sebagainya gitu. Betul. Ya. Itu bisa pengaruh. Oke, tapi sebenarnya ada yang bilang kalau sering gitu, apalagi sering gitu ya, frekuensinya sering nyeri lututnya muncul, pertanda katanya itu kayaknya ada penyakit yang lain deh. Itu sebenarnya nyeri lututnya itu bukan penyakitnya, justru itu sebagai gejalanya gitu ya, simptomnya yang menuju ke satu penyakit yang lain. Bener nggak sih dok? Kalau orang sering mengalami nyeri lutut, bahwa mungkin ada penyakit yang lain gitu. Ya, jadi nyeri lutut itu memang benar, itu kan gejala ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa, penyakitnya apa. Sama kayak orang demam ya. Betul. Orang demam,
ini demam apa nih? Apakah karena misalnya kayak kemarin COVID gitu Yeah. kan? Apakah demamnya karena flu gitu kan? Nah, jadi sama, kalau nyeri lutut itu kan gejala, oh ada sakit nih di lutut saya gitu kan. Penyebabnya apa dulu kita cari tahu gitu. Apakah tadi misalnya osteoartritis atau mungkin tadi yang Kak Raden bilang asam urat bisa juga gitu kan. Betul. Kita cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Oke, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin nyeri lutut, ini adalah satu kondisi yang kita tahu lah ada beberapa kasus penyakit yang namanya self-limiting disease gitu ya. Ya. Nah itu kan kasus-kasus yang lain gitu. Tapi kalau ngomongin nyeri lutut kan mungkin ya dok ya, karena coverage area Indonesia itu luas, banyak yang mungkin edukasinya belum, sosialisasi dan belum dan lain sebagainya, akhirnya kayak mereka membiarkan kondisi nyeri lututnya itu sendiri. Yang jadi pemikiran mereka adalah ya udahlah nggak apa-apa, mungkin nyeri aja gitu ya, karena kesleo yang minor dan lain sebagainya, sehingga kepikiran pasti akan sembuh sendiri. Nah nyeri lutut itu bisa sembuh sendiri atau enggak? Atau ada yang bisa atau yang enggak? Tergantung kasusnya. Ini yang ringan atau yang berat? Gimana tuh dok? Oke, jadi ya memang benar tergantung kasusnya ya. Kalau misalnya yang ringan itu bisa. Sebenarnya sih secara umum juga bisa. Kalau lutut itu nyeri ya, kemudian nyerinya bisa sembuh sendiri. Apalagi kalau misalnya kayak cedera ya. Misalnya cedera cuma ligamennya aja sedikit ketarik gitu ya, nggak sampai robek gitu. Apalagi sampai robek total, kalau itu mah sudah susah. Tapi kalau cuma ketarik doang terjadi radang, didiemin bisa. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang udah berat gitu ya, nah mau nggak mau mungkin harus pertolongan medis. Nah, kalau kayak tadi yang osteoartritis yang dia bantalannya udah ketekan gitu, udah aus ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa aja, secara teori bisa. Dengan cara apa? Istirahat. Tapi repotnya istirahat sampai kapan? Karena gimana pun kan kita aktivitas pakai lutut. Yes, Ya kan? ya kita berdiri jalan pakai lutut. Jadi dia pakai lutut. Duduk aja pakai lutut loh. Betul, Ya, mau tiduran juga pakai lutut, lututnya nekuk-nekuk. betul. Nah, jadi problemnya di situ yang menyebabkan kenapa sih kalau nyeri lutut itu ujung-ujungnya kayak harus diobatin, harus ke dokter gitu. Oke, tapi ada nggak sih dok kayak the worst skenario-nya gitu, skenario terburuk ketika benar-benar nggak diobati gitu, karena kan orang pikirannya ini mah remeh-remeh gitu ya, kayak gini aja nanti juga sembuh sendiri, kasih aja. Biasanya dok kayak dikasih kayak balsem kayak apa, dikasih urut-urut tipis sendiri gitu, itu gimana tuh dok? Apa yang paling terburuk, mungkin ada jurnalnya atau kasus yang pernah dokter Ferus tangani? Iya, banyak sebenarnya kasusnya seperti itu. Jadi ya itulah banyak orang nabung penyakit ya, nabung uang. Nabung uang ya dok ya. Nabung penyakit pun juga bisa berkembang, bisa terinvestasi itu penyakitnya. Jadi yang harusnya misalnya oh ya udah tinggal kita kasih latihan, kita kasih terapi. Tapi ya udahlah tunggu dulu lah berbulan-bulan baru datang, udah kaku. Aduh. Udah kaku, digerakinnya juga udah susah, udah sakit banget misalnya. Atau misalnya ototnya juga udah kisut gitu ya, kita sebutnya atrofi gitu ya. Nah seperti itu satu ya pasti kita untuk melakukan terapinya jadi lebih lama, lebih sulit. Atau bahkan yang tadinya harusnya nggak usah operasi jadi harusnya operasi nih jadinya karena udah lebih parah gitu. Oke, ngomongin masalah terapi, ini harus operasi atau enggak, nanti kita lanjut ngomongin itu di segmen selanjutnya ya, Dok, Oke. ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana cara mengatasi nyeri lutut tanpa operasi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ferius Suwito, SPKFR, IVOKA, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi Jakarta Utara. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. TV-nya boleh dikecilin sedikit volumenya, Bapak Ibu, soalnya ini feedback nih ke studio. Halo. Tok tok tok. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
Oke, ini sepertinya ada gangguan sinyal karena suara saya yang justru terdengar. Nanti kita coba hubungi lagi ya, atau nanti bapak atau ibunya hubungin kita lagi ya dok ya. Kita lanjut dulu. Oke dok, kalau kita ngomongin seputar terapi ya, tadi kan di segmen sebelumnya sempat disinggung tuh masalah terapi. Terapi harus operasi atau enggak. Nah ini kan jadi kasus yang kayak, dok kalau bisa jangan dioperasi gitu ya. Sesuai tema kita hari ini dok, kalau bisa jangan dioperasi. Karena banyak orang yang berbagai faktor, tapi faktor utamanya pasti yang pertama takut gitu ya dok ya. Nah kalau kita ngomongin nyeri lutut tanpa operasi, bisa nggak sih? Atau kayak, oh ada nih beberapa kasus yang nyeri lutut dia harus dioperasi dan tidak dioperasi. Kondisi yang seperti apa dok? Oke, jadi mungkin saya bahas yang biasanya dioperasi ya. Kalau saya sih SPKFR ini kita memang menangani yang non operatif. Oh. Jadi kalau yang operasi mungkin kalau lebih detail memang dari dokter ortopedi. Tapi minimal kita tahu gitu ya, oh ini kasusnya memang lebih ke arah operasi gitu ya. Nah, jadi biasanya pertama kalau misalnya osteoartritis ya, itu ada 4 grade sebenarnya. Ya, ada 4 grade. Kalau grade-grade yang terakhir itu biasanya juga lututnya itu udah nggak lurus ya, udah ada perubahan, mungkin dia bengkok seperti O atau seperti X gitu ya. Dan kemudian ada ligamennya pun juga udah longgar, nggak stabil ya. Atau yang di grade 4 itu benar-benar yang dia menekuknya udah nggak bisa. Kalau kita ronsen itu udah celah sendinya hampir nggak ada, udah kissing gitu istilahnya ya. Udah nempel. Nah itu indikasinya memang ke arah operasi. Karena kalau kita lakukan terapi, kita lakukan injeksi ya, nah itu nggak akan terlalu banyak membantu, biasanya gitu. Lalu untuk yang non operasi itu beberapa kondisi yang seperti apa? Misalnya bisa ada yang diselesaikan tanpa operasi dok? Bisa. Jadi kalau misalnya yang masih ringan ya, tadi misalnya celah sendinya itu masih ada. Terus kemudian instabilitasnya pun juga nggak terlalu berat gitu ya. Mungkin kita gerakin ada gerak-gerak dikit tapi nggak sampai klek-klek gitu enggak gitu ya. Terus kemudian juga dia masih belum sampai menempel banget ya. Digerakin nggak sampai kaku banget gitu ya. Nah kita juga kadang menemukan ya pasien yang kita bilang ini memang harusnya operasi, tapi dia masih bilang, dok tapi saya nggak mau operasi. Ya kita tetap ini ya, tetap edukasi ya, tetap operasi. Karena kalau enggak kita nggak bisa gerakin gitu ya, paling nyerinya kita bisa atasin sementara, nanti timbul lagi gitu ya. Nah itu kan nanti pilihan pasien. Jadi paling kalau yang seperti itu ya, kita coba tanganin dulu saat itu bagaimana masalahnya, nyerinya, tapi tetap kita edukasi bahwa sebenarnya ini masuknya ke arah operasi gitu. Oke. Jadi memang ada yang bisa dan tidak bisa kalau kita ngomongin tindakannya harus operasi atau tidak operasi. Oke dok, ini saya ada panduan nih dari ruang sebelah. Tadi penelponnya kayaknya ada gangguan teknis di ruang operator kita. Ini ada Mbak Hana atau Bu Hana di Jakarta yang ada 3 pertanyaan nih dok ya. Untuk mamanya nih ya. Yang pertama adalah refleksi dibandingkan dengan pijat tradisional. Ada 3, kita yang pertama dulu. Refleksi dan pijat tradisional itu gimana tuh dok? Karena ini secara medis juga harus kita tahu ilmunya gitu, gimana? Iya. Nah, kalau sekarang sebenarnya udah sulit dipisah-pisahkan ya. Oh ini pijat refleksi doang. Ini sama-sama pijat soalnya ya gitu? Sama-sama pijit gitu, karena itu pun juga udah campur. Pijat refleksi sendiri itu sebenarnya kan dari kata refleksi ya, refleksi itu cerminan. Jadi teorinya adalah kita punya organ dalam itu dicerminkan ke kaki dan tangan. Makanya banyak yang neken-nekennya ke kaki ya, mungkin pernah lihat juga gambarnya Kak Raden ya, ada kakinya ada titik-titiknya buat ginjal, buat apa gitu ya. Secara medis sebenarnya itu belum terbukti ya, bahwa bagian situ nyambung ke kaki, nyambung ke otot, ke ginjal gitu ya. Nah, cuman memang kalau pijat refleksi itu dia akan meningkatkan relaksasi, meningkatkan hormon endorfin. Nah, kalau sekarang kan udah dikombinasi juga, pijat-pijat juga kakinya, pijat juga pinggangnya. Nah, itu sebenarnya udah dikombinasi tuh ya, sama pijat tradisional dan sebagainya. Balik lagi sebenarnya case by case. Case by case. Kalau misalnya dia ingin relaksasi doang, ya silakan pijat refleksi. Kalau misalnya ototnya ada yang mengkel gitu ya, ya silakan dipijat yang tradisional. Tapi ya tadi jangan sampai ada yang robek, jangan sampai ada yang patah, karena nanti dapat memperparah. Oke. Nah ini
itu yang pertama ya. Yang kedua ini ada kaitannya dengan suntik oil katanya. Bikin ketergantungan atau enggak. Suntik oil ini sendiri manfaatnya untuk apa sih dok? Misalnya untuk apa gitu. Supaya mungkin pemirsa yang nggak ngerti pertanyaannya Bu Hana ini untuk ibunya jadi ngerti, oh ternyata ada suntik oil dan ketergantungan atau enggak gitu. Oke, jadi gini, kalau mungkin kita ibaratkan dulu sendi itu seperti engsel pintu ya. Jadi, Oh, iya. jadi pintu kan ada pintunya, ini kayak tulang. Iya. Pintu dia bisa gerak nih. Yes. Nah, ini sendinya nih, ya. Nah, jadi ada engselnya di sini, ya. Nah, engsel ini kalau misalnya dia lama-lama karatan dan kemudian kering ya, digerakin krek susah, jadi kaku gitu ya. Nah, kita kasih oil. Nah, di badan kita sendiri pun sama pencipta ada oil alami. Oh, iya. Nah, ada berbagai macam namanya, biasanya seringnya itu adalah hyaluronic acid atau asam hyaluronat gitu ya. Ada juga ada namanya glukosaminoglikan dan sebagainya lah gitu ya. Pokoknya ada oil alami di tubuh kita, di sendi kita. Nah, itu dengan bertambahnya usia, dengan adanya tekanan dan sebagainya, nah oil itu bisa habis ya, dan sel-sel penghasil oil itu pun juga bisa rusak. Nah, jadi suntik oil itu sebenarnya adalah menggantikan. Menggantikan oil di situ yang rusak, sama seperti kita kasih oil di engsel pintu. Yes. Nah, kalau dibilang ketergantungan, sebenarnya tergantung dari penyakitnya, ya. Jadi banyak tuh pasien-pasien saya tuh ya, mungkin masih sedang, nggak terlalu berat gitu ya. Kemudian kita suntik dengan oil ya, oil itu biasanya juga dia ada ininya tulisannya gitu ya, bahwa dia bisa kurang lebih berapa tahun ya. Ada yang kita suntik untuk kurang lebih 2 tahun. Tapi kita ajarin gitu untuk berat badannya dijaga, atau kalau misalnya berlebihan kalau bisa dikurangin perlahan-lahan. Kemudian kita ajarin olahraga, kita ajarin aktivitas apa sih yang dapat merusak lutut dan bagaimana menghindarinya, aktivitas apa yang bagus. Nah, banyak yang justru setelah 2 tahun lewat tuh baru pada datang gitu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dok sakit lagi lutut saya, oh selama 5 tahun ini bagaimana? Nggak sakit dok gitu. Jadi ya nggak juga gitu loh. Jadi kita tetap balik lagi ke kita punya gaya hidup juga, bagaimana kita menjaga kita punya lutut gitu ya. Nah, itu akan membuat justru malahan kebutuhan dari oil itu jadi lebih jarang. Oke. Nah, kalau akhirnya kayak suntik oil itu dilakukan dan tapi kayak ngerasa kayak, oh dok kayaknya berapa tahun lagi kayak oh begini lagi begini, apalagi tadi kalau mendengar arahan dari teman-teman itu usia mamanya Bu Hana itu 89 tahun. Wow, ini panjang umur ya, semoga sehat terus gitu ya. Nah kayak kayaknya butuh tindakan yang langsung jebret deh gitu dok. Itu di waktu kapan sih harus dan boleh dioperasi gitu? Oke, kalau 89 tahun satu kan dari sisi usia ya. Oke. Biasanya sih kalau untuk operasi itu juga biasanya dicek dulu oleh dokter ortopedi ya, dan kemudian biasanya dicek juga tuh secara keseluruhan ya, jantungnya bagaimana, parunya bagaimana, terus kemudian biasanya dikonsultasikan juga ke dokter penyakit dalam, ke anestesi gitu ya. Nah, kalau misalnya itu bisa ya, dan si pasiennya juga mau, biasanya sih bisa. Bisa ya? Oke, tergantung hasil konsultasinya seperti apa. Karena kan harus ada screening juga gitu ya dok. Betul. Ya? Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaannya Bu Hana ya. Semoga mamanya juga sehat terus, panjang umur, sehat selalu ya. Meskipun bukan hari ulang tahun ya, tapi kita ucapkan semoga panjang umur gitu ya. Amin. Oke, tapi gini dok, kalau kita ngomongin entah itu operasi atau tidak operasi, kan banyak yang parno. Ya kayak, Bu, Pak ini harus dioperasi. Tapi kayak, boleh nggak dok kalau nggak operasi aja? Yaudah kita coba terapin non operatif seperti itu ya. Itu kalau ngomongin side effect-nya, efek sampingnya ada nggak sih antara orang yang oh ini harus dioperasi tapi tidak dioperasi, ataupun sebaliknya, atau gimana tuh dok? Iya betul. Jadi betul Kak Raden, jadi banyak orang kan berpikirnya side effect dari suatu tindakan. Tapi sebenarnya juga ada side effect dari suatu hal yang tidak dilakukan. Ya itu Tindakan yang ya. ditunda gitu kan, yang tidak dilakukan. Nah, jadi kalau nggak dilakukan ya pasti misalnya kayak tadi ada injury, ya ada injury ligamennya robek. Robeknya udah total, yang tadinya begini udah putus begini. Aduh. Nah, itu kan nggak mungkin kita terapi nggak mungkin dia tiba-tiba gini jalan. Satu Nggak kembali. bisa. Iya. Ini mau nggak mau memang operasi gitu kan, dijahit. Tapi kalau misalnya nggak dioperasi gimana? Ya sendinya ini oglek. Ya sendinya jadi nggak stabil. Kalau nggak stabil apa? Ya dia akan mengganggu bagian yang lainnya. Mungkin nanti ligamen yang lainnya juga ketarik gitu ya. Kemudian tulang rawannya mungkin juga nanti jadi terkikis, jadi rusak.
Nah, jadi ya kalau memang perlu operasi ya memang harus dioperasi gitu. Tapi kalau ternyata memang bisa kita coba dulu gitu ya tanpa operasi, ya bisa biasanya kita coba dulu. Oke, jadi menurut saja arahan dokter seperti apa, itu pasti yang terbaik buat pasien Betul. gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa kita udah mau masuk ke segmen terakhir ya dok ya. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Bagaimana sih cara mengatasi nyeri lutut tanpa dioperasi? Tadi sedikit banyak sudah disampaikan ya. Kita masih bersama dengan Dr. Ferius Suwito SPKFR FOK, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moy, Jakarta Utara. Oke, Dr. Ferius, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita ngomongin nyeri sendi, nyeri lutut gitu ya. Nyeri lutut itu sesuatu yang kayak ya karena banyak faktor ya tadi sudah disebut ke Dr. Ferius. Salah satunya kan faktor degeneratif, proses aging seseorang pasti akan berlangsung gitu kan. Gak mungkin kita stay forever 21, gak mungkin ya dok ya gitu ya. Pasti akan ada 22 dan 23 dan seterusnya seperti itu. Nah kalau kita bicara kayak dok saya nyeri lutut nih tahun ini ada tindakan entah itu dioperasi atau tidak dioperasi. Nah sebenarnya ketika kita ngomongin proses degeneratif tadi, aging tadi, ada kemungkinan nggak sih dok kedepannya dia akan muncul lagi? Karena kan yang namanya tubuh ya pasti akan menua dan lain sebagainya. Ada kemungkinan nggak bakal muncul lagi meskipun sudah ada tindakan baik operatif maupun non operatif gitu dok? Iya. Nah, jadi kalau yang non operatif ya khususnya ya, nah itu pasti ada ya kemungkinan ya, bukannya pasti muncul enggak, tapi kemungkinan itu pasti ada karena kan ya memang tidak ada imunisasinya ya. Namanya penyakit pasti kalau nggak ada imunisasinya dia bisa timbul lagi. Kalau faktor risikonya kena lagi gitu. Orang injury ya pasti bisa injury lagi. Nah, kalau yang operatif ya, kalau misalnya sendinya udah diganti, biasanya problem di sendinya itu udah nggak ada. Nah, tapi kadang-kadang pasien mungkin masih merasa kayak nyeri, masih merasa sakit ya. Nah, itu biasanya juga kita pegang tuh. Jadi biasanya dikirim juga oleh ortopedi ke rehab ya untuk dilihat apakah jangan-jangan ototnya kaku ya. Atau justru ototnya itu ya memang udah lemah sehingga menyebabkan sendinya itu nggak stabil kan, akhirnya rusak sendinya dioperasi. Ototnya tapi masih lemah gitu kan. Nah, bagaimana ya? Kita harus kuatin ototnya atau ligamennya mungkin gitu. Atau ada juga sarafnya udah sensitif gitu. Jadi problemnya mungkin udah nggak ada tapi si sarafnya ini masih aktif gitu, nyeri gitu. Nah, kita ada namanya PIT gitu ya, Perineural Injection Treatment ya, itu juga untuk mengatasi tadi hipersensitivitas dari saraf itu. Oke. Nah kalau untuk supaya ya, maksudnya kemungkinan ada tapi kan harapannya tidak gitu ya, tidak terjadi lagi gitu ya. Nah ada nggak sih dok, maksudnya mungkin ini jadi tips untuk pemirsa di rumah yang punya riwayat seputar nyeri lutut. Mungkin kayak ada asupan-asupan yang baik untuk dikonsumsi supaya kayak even dia mengalami nyeri lutut atau pernah mengalami nyeri lutut dan sudah tindakan baik operatif maupun non operatif supaya tidak muncul lagi atau risikonya kecil lagi muncul lagi, intake apa sih yang harus dimakan semisal untuk ya daily menu-nya deh gitu dok? Oke, jadi kalau daily menu sebenarnya secara umum sih ya, nggak ada yang spesifik ya. Jadi vitamin D itu vitamin D itu kan memang bagus untuk tulang, tapi penelitian terbaru pun juga vitamin D itu pun juga bagus untuk sendi. Vitamin D itu harus cukup ya, nggak boleh kurang. Kalau cek di laboratorium itu nggak boleh di bawah 30 nanogram per desiliter. Kalau di bawah itu ya kurang vitamin D. Terus kemudian kalsium ya, kalsium walaupun juga buat tulang, tapi kan sendi itu kan juga gabungan dari tulang. Jadi tulangnya pun juga harus bagus gitu ya, harus cukup juga asupannya. Nah, terus yang paling penting sebenarnya tadi justru malahan kita menjaga lemak tubuh, berat badan gitu ya, supaya di situ bebannya nggak meningkat. Dan yang ketiga ya tadi exercise. Nah itu dia ya, jangan males-malesan di rumah gitu ya dok ya. Nah tapi gini dok, kan ada mungkin ya satu kondisi yang dimana orang ini mungkin ada kayak riwayat osteoartritis atau yang lain sebagainya, masalah sama sendi sama tulangnya gitu ya. Terus menghadapi satu kondisi dimana kayak, Bu kayaknya ini tindakannya harus operasi deh gitu. Tapi
orangnya ini mungkin bersikeras tidak mau gitu ya, tidak mau operasi. Nah sebenarnya ada nggak kondisi-kondisi yang kayaknya oke ini harus dioperasi tapi nggak bisa dioperasi, ya udah pakai non operatif aja, itu bisa berhasil nggak sih dok? Ya, ada yang bisa berhasil ya non operatif ini ya dalam arti misalnya kita memberikan terapi ya mungkin terapi fisik gitu ya. Kita ada misalnya memberikan shockwave atau memberikan terapi pemanasan gitu ya. Atau mungkin kita bahkan perlu sampai ke injeksi gitu ya. Injeksi kita juga ada misalnya dari ada namanya PRP yang diambil dari darah, kita ekstrak faktor pertumbuhannya kita masukin ke dalam gitu ya. Nah, salah satunya itu ada yang berhasil tapi memang angkanya nggak banyak, kecil. Nah, kalau yang sisanya bagaimana? Kalau memang benar-benar dia nggak bisa dioperasi, mungkin dia ada masalah jantung, ya ada masalah yang lain lah gitu ya. Yang nggak mungkin kalau masuk kamar operasi mungkin jadi bahaya buat dia gitu kan. Nah, kita lebih ke arah fungsionalnya. Jadi kita lihat ya. Oh, dia nggak bisa nekuk, tapi kalau nekuk 90 derajat masih bisa. Oh, berarti duduk masih bisa kan gitu. Mungkin kalau misalnya yang beragama muslim misalnya gitu ya. Oh ya udah mungkin sholatnya bisa nggak duduk gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya yang beragama Buddha misalnya kalau lagi di wihara gitu kan biasanya kan duduk bersila gitu. Bisa nggak coba pakai kursi duduknya. Kalau mau, saya hobi bercocok tanam dok, gimana caranya? Bisa nggak pakai pot naik ke atas gitu kan sambil duduk. Nah yang penting nyerinya kita kurangin atau bisa sampai nggak ada ya. Kemudian aktivitas dia sehari-hari masih bisa gitu. Misalnya kalau buat jalan pun juga udah susah. Bisa nggak coba pakai tongkat atau pakai kursi roda gitu kan. Yang penting kan masih bisa ketemu misalnya sama cucu-cucunya, masih bisa seneng main-main bareng gitu kan. Bahkan ke luar negeri pun juga ada yang pakai tongkat gitu kan. No problem gitu. Problem ya. Nah, tapi juga kalau kita ngomongin tindakan non operatif gitu ya, itu tingkat keberhasilannya, kesuksesannya itu bisa berlaku sesuai dengan umur nggak sih dok? Maksudnya kayak semakin muda semakin oke itu. Ya, iya. Jadi kalau misalnya untuk tindakan operasi ya berarti ya. Non operasi. Non operasi, iya sama juga sih. Non operasi pun juga kalau semakin muda dan semakin cepat kita ketemuin ya Bagus ya. bagus. Oke, jadi jangan tunggu lama-lama gitu ya. Betul. Kalau memang udah ada hal-hal yang kayaknya nggak nyaman, ya biasa harus segera ditindaklanjuti. Betul. Ya. Kalau bisa ketemu dokter untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Iya, Terima kasih Dokter Ferius. Sebenarnya banyak mau kita bahas, tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi ya. Oke. Terima kasih Dokter Terima kasih, Ferius. Kak Raden. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Flex Free ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Ferius. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badliah Somit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan sendi dan tulang Anda ya. Terima kasih dok.